Baik, kita sudah terhubung dengan dua narasumber. Sudah ada Ustadz Daas Latif selaku pendakwah dan juga Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam dari Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Saya mau ke Ustadz dulu. Ustadz memaknai, ini ternyata videonya ada beberapa video, bahkan di beberapa lokasi juga. Anda melihat dengan adanya video-video yang ada kata jihad di dalam azan, ini sebenarnya seperti apa sih secara makna ataupun Anda menanggapinya seperti apa, Pak Ustadz? Ya, pertama azan itu adalah panggilan untuk sholat. Nah, sementara secara syariah hukum mengubah azan, konten azan diubah itu hukumnya haram. Berarti pelakunya mendapat dosa, menghindarinya bagi kalau kepentingan menghindari mengubah azan itu karena ketaatan kepada Allah mendapat pahala. Sementara yang mengubahnya adalah dihukumi haram dan pelakunya berdosa. Nah, azan ya, tidak layak diganti dengan panggilan jihad. Kalau jihad dipahami sebagai perang. Ya, kalau jihad dipahami sebagai ajakan untuk, karena konten jihad sebenarnya itu, makna definisi jihad itu, kalau kita kembalikan ke definisi hakikatnya adalah upaya atau ikhtiar bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat ridha dari Allah. Itu jihad. Tapi yang ada di benak kita sekarang ini, jihad itu selalu identik dengan perang. Padahal jihad itu kecil, itu perang. Selesai perang Badar, Nabi berkata sebentar lagi baru kita selesai melakukan perang yang sangat kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Saya bertanya, masih adakah perang yang lebih besar dari ini ya Rasul? Ya, apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Jadi kembali ke konten kita, konten bahwa mengubah azan menjadi hayya 'alal jihad itu adalah hukumnya haram. Ya, jadi tidak dibenarkan. Karenanya, ya. Ustadz, maaf saya potong. Jadi tadi kan ada definisi yang Ustadz sampaikan mengenai definisi jihad itu apa. Tapi kalau Ustadz melihat konteks jihad dalam video yang sempat viral ini, dalam konteks apa? Ya, saya kira itu keliru ya. Bisa jadi ini yang melakukan ini hanya cari viral-viral saja untuk mencari. Makanya polisi juga harus mengusut. Tetapi polisi jika mengusutnya jangan juga berlebih-lebihan ya. Saya kira rakyat Indonesia tidak akan terprovokasi dengan video seperti ini. Dan bagi saudara-saudara, dengan penuh penghormatan saya, mari jangan menciptakan isu-isu, jangan menyebarkan isu-isu membuat kita cemas. Sebab dalam Islam itu menimbulkan atau menyebarkan berita-berita kecemasan, berita-berita teror itu hukumnya haram. Islam ini adalah Islam yang mengajak kepada kedamaian. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya negara kita seperti di Libanon yang sampai sekarang tidak bisa ketemu dengan damainya, maka tentu sebagai saya pendakwah, saya tidak akan bisa dakwah lagi dengan baik. Sebagai manusia yang punya tanggung jawab kepada anak istri, saya tidak bisa lagi mencari nafkah ketika negara kita sudah tidak damai ya. Karenanya mari konten-konten seperti ini, cintai negara kita dengan wujudnya adalah jangan menyebarkan berita-berita seperti ini. Kalau kita melihatnya jangan lagi diviralkan ke grup WhatsApp, cukup langsung hapus. Konten-konten tidak berfaedah seperti ini. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit kepada masyarakat. Jadi tidak boleh menambahi atau mengurangi atau mengubah dari azan itu sendiri begitu ya Ustadz ya? Ya, sejarah perjalanan Islam pernah ada bukan diubah tapi ditambah redaksinya, yaitu ketika wabah ya, yang tadinya hayya 'alas shalah, mari menunaikan sholat, maka Nabi waktu itu mengatakan sholatlah di rumah kalian masing-masing. Tapi kontennya bukan untuk ajakan jihad, tapi kontennya adalah pada saat itu menghindari wabah. Nah, kalau sekarang yang kita lihat viral ini, bahwa mengajaknya kepada jihad itu sudah keliru, apalagi sampai megang perang. Kita mau perang sama siapa? Ya, marilah sama-sama kita saling menyejukkan. Apalagi capek sudah kita ini suasana COVID ini, ditambah lagi dengan yang seperti ini, makin kita depresi. Jadi masyarakat awam bisa depresi, imunnya turun, bisa kena COVID. Oke, Ustadz. Kepada saudara-saudara, mari ciptakan ketenangan, ciptakan kedamaian, jangan lagi ada konten-konten seperti ini. Oke, Ustadz, kok tadi Ustadz mengatakan ini di luar kebiasaan, jadi yang menjadi pertanyaan publik saat ini, kalau menurut tafsiran Ustadz, ini mengapa ada kejadian yang di luar kebiasaan seperti ini? Nah, ini yang mesti diteliti. Negara harus menggelontorkan dana, ada apa? Kok konten-konten seperti ini gampang sekali dibikin dan gampang viral, ada apa?
Ini yang harus kita tahu. Saya tidak mau menebak-nebak, ya. Oke. Bisa jadi ada frustrasi, bisa jadi ada ketidakadilan selama ini yang dirasakan, ya. Baik. Maka negara harus melakukan. Maka Dinas Islam ini yang ada juga di sini Pak Kamarudin untuk menjadikan bahan diskusi. Baik. Saya selalu berpendapat begini, Mbak. Sumber dari masalah kita ini karena kadang-kala pintu dialog tertutup. Baik, baik. Ya. Coba kita langsung tanyakan kepada Pak Kamarudin ya, Pak Ustadz. Pak Kamarudin, ini melihat apa sudah ada langkah-langkah dari Kementerian Agama kah, dan apakah ini sebenarnya tadi Ustadz mengatakan ini tidak lazim begitu ya, tidak seperti biasanya. Apa bibit-bibit radikal kah atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama ini hanya salah satu dari beberapa fenomena yang sedang berkembang di Indonesia yang memang harus terus kita antisipasi, harus kita respon dengan baik ya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan dulu, menghimbau masyarakat, umat Islam agar tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan video seperti ini. Yang kedua, kami tentu melakukan langkah-langkah responsif ya, beberapa program-program di Kementerian Agama untuk mengantisipasi fenomena seperti ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Agama sebenarnya bahkan juga bersama dengan kementerian lain telah memprogramkan atau telah menjadikan sebagai agenda prioritas, yaitu mengarus utamakan pemahaman agama yang moderat ya. Jadi sesungguhnya untuk merespon paham keagamaan seperti ini atau cenderung memprovok ya, itu kita mengarus utamakan pemahaman agama yang moderat. Di dalamnya tentu ada kecintaan terhadap bangsa dan negara, ada nasionalisme di situ, menghindari kekerasan, kemudian toleransi dan seterusnya. Karena sebenarnya Kementerian Agama dan juga beberapa lembaga lain telah melakukan sejumlah penelitian. Banyak sekali riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga lain yang menunjukkan memang ada fenomena yang sekarang ini sedang menguat ya. Fenomena konservatisme Islam di Indonesia itu semakin menguat, apalagi di media sosial. Ya, terakhir penelitian dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa wacana keagamaan di media sosial itu didominasi oleh kelompok konservatif, yaitu sebesar 67%. Nah ini tentu kita sedang berkontestasi sebenarnya. Nah sementara wacana keagamaan moderat itu hanya didominasi hanya sekitar 22%. Jadi ini tantangan kita. Kita sedang berkontestasi, kita sedang berupaya untuk terus mengarus utamakan pemahaman agama yang toleran. Maksudnya konservatisme itu bisa dijelaskan nggak Pak? Seperti apa maksudnya? Ya, konservatisme Islam itu misalnya pemahaman agama yang sangat harfiah, yang sangat literal, yang ingin menerapkan paham keagamaan atau praktek keagamaan persis seperti di masa Nabi, di masa sahabat di abad ke-7 tanpa ingin melakukan kontekstualisasi, tanpa ingin melihat konteksnya seperti apa, tanpa memperhatikan realitas kekinian dan kedisinan, ingin menerapkan apa yang ada pada abad ke-7 Hijriah. Jadi upaya-upaya seperti ini sebenarnya sejauh ini mungkin tidak terlalu masalah ya, tapi ketika kemudian menjadi ideologi, apalagi ketika menjadi menyampaikannya atau upaya mewujudkannya dengan kekerasan, nah ini yang tentu tidak boleh. Jadi ideologis dan juga menyampaikannya atau ingin mewujudkannya dengan cara-cara kekerasan, nah inilah yang tentu di dalam negara bangsa yang seperti Indonesia sekarang ini tentu sangat tidak relevan ya, sangat tidak realistis. Kita sekarang adalah negara bangsa yang damai, yang toleran, kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik, seluruh umat beragama dapat melaksanakannya. Untuk apa kita berjihad? Kalau memang konteks jihad tadi difahami sebagai upaya untuk berperang misalnya. Ya, kecuali kalau jihad difahami sebagai berjihad melawan corona, saya kira ya itu tugas kita. Berjihad meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa bernegara, mencerdaskan anak-anak bangsa, itu jihad juga dalam konteks itu. Nah, apakah seperti itu maknanya atau tidak? Saya kira ya tentu kita bisa memahami bermacam-macam, dan oleh karena itu kami sebenarnya menghimbau masyarakat kita, umat Islam khususnya, mari kita manage jihad itu secara produktif, kontekstual, sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, ya kita berjuang untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan sekarang musuh kita paling utama adalah coronavirus disease 19. Dan ini harus kita bersama-sama secara kolektif, masyarakat,
pemerintah dan seluruh umat Islam dan seluruh umat beragama di Indonesia. Saya kira demikian, Mbak. Iya, Pak Komarudin, tapi menjadi pertanyaan tadi sama sebetulnya saya yang tanyakan ke Ustadz adalah mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Mengapa kemudian ada video yang viral? Apakah kurangnya dialog dengan pemerintah tadi yang sempat diutarakan oleh Ustadz Daas Latif? Sebenarnya begini, saya kira ini bagian dari dua hal setidaknya menurut saya. Ini pengaruh globalisasi dan pengaruh kemajuan teknologi informasi ya. Dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia itu tidak bisa terisolasi antara satu dan yang lain. Apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Afghanistan, di dunia Islam yang lain itu terkoneksi atau bisa saling mempengaruhi dengan dinamika sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Karena sekarang era digital, kita semua bisa merasakan, bisa menyaksikan, bisa melihat. Oleh karena itu, kelompok moderat sesungguhnya para penceramah toleran seperti Ustadz Dasat ini dan juga dengan teman-teman yang lain, kita mengajak bersama-sama, mari kita bersama-sama mengarusutamakan, menyampaikan pencerahan agama yang moderat, yang toleran, yang damai, mencintai bangsa dan negara, ya, mencintai agama kita, agar kita bisa hidup tentram. Karena kita adalah negara bangsa Indonesia, di dalamnya terdapat beberapa agama, terdapat beberapa aliran dan seterusnya. Baik, Jadi Pak. sekali lagi saya kira harus ada kesadaran kolektif dan langkah bersama dari kita semua. Baik, tadi Pak Komarudin ada poin yang disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai bahwa ini juga kurang adanya komunikasi dari pemerintah. Nanti mungkin boleh ditanggapi ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pak Ustadz dan juga Pak Komarudin, kita akan kembali usai yang satu ini.